Selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang berada di daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, dan umat-umat Tuhan lainnya yang terjangkau dengan tayangan ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, Allah itu baik. Dia telah memimpin kita di sepanjang 6 hari, sehingga kita dapat memasuki hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, kita telah menyelesaikan KKR sepanjang pekan ini dengan tema kunci keselamatan. Dari hari ke hari kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para ketua-ketua jemaat. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah terberkati dengan pekabaran firman Tuhan yang dibawakan setiap hari sampai tadi malam. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada para evangelis, pembicara kaum awam yang telah membawakan firman Tuhan dari malam ke malam. Sungguh luar biasa pekabaran yang disampaikan, di mana saya sendiri terberkati dengan pekabaran-pekabaran tersebut. Untuk itu, saya terus mengajak ketua-ketua jemaat untuk terus berkarya bagi Tuhan dan libatkan semua anggota-anggota gereja di jemaat di mana Anda berada dalam panggilan pelayanan kudus ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan konferensi, pendeta Inerai, dan seluruh staf yang ada. Hamba-hamba Tuhan yang berada di lapangan, anggota gereja yang telah bekerja bersama-sama di sepanjang 6 hari dalam kegiatan KKR kaum awam. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman-Mu dalam mengakhiri kegiatan KKR. Kebutuhan terbesar kami, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sucikan kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami, membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Pokok pembahasan kita pada hari Sabat ini, Yesus kunci keselamatan. Ayat tema yang saya pilih menjadi perenungan pada hari Sabat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hamba Tuhan Rasul Petrus berbicara tentang kunci keselamatan manusia itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Yesus adalah kunci keselamatan kita. Kisah pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, Paulus katakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hanya nama Yesus yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Itulah sebabnya pada waktu Dia dilahirkan, malaikat Tuhan mengatakan, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan mengangkat
dosa isi dunia ini. Yohanes dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengutip kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, Yesus adalah jalan. Jalan Yesus kita telah pelajari di sepanjang minggu ini. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran Yesus kita telah pelajari di sepanjang minggu ini. Yesus adalah hidup. Kehidupan kekal di dalam Yesus itu telah kita pelajari di sepanjang minggu ini. Dengan kata lain, hanya di dalam Yesus kita dapat memperoleh jaminan dan keselamatan itu. Kembali kita melihat ayat tema kita, 1 Petrus 2 ayat 24. Saya baca sekali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana? Di kayu salib. Mengapa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati di dalam dosa ini, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Mari kita lihat sedikit apa artinya Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dengan kata lain, Yesus memikul upah dosa manusia supaya manusia terhindar dari hukuman dosa. Yesus mengangkat beban dosa manusia supaya manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Yesus mengalami penderitaan karena dosa manusia, supaya manusia boleh beroleh sukacita iman. Yesus memikul beban kematian kekal, supaya kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Allah begitu merancang karya keselamatan ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan jaminan keselamatan. Mari kita lihat sedikit gambaran bagaimana perjalanan salib itu dan penderitaan Yesus yang memikul beban dosa kita di kayu salib dalam beberapa tulisan yang saya kutip dari seorang penulis Kristen yang bernama Ellen Goldwhite dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2. Halaman 391 mengatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di sana. Selanjutnya, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani 13 ayat 12. Karena pelanggaran atas hukum Allah, Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden. Selanjutnya, Kristus, pengganti kita, harus menderita di luar tapal batas kota Yerusalem. Ia mati di luar pintu gerbang, di mana para penjahat dan pembunuh menjalani hukuman mati. Sungguh berarti sekali perkataan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus tergantung di kayu salib, menanggung beban dosa kita. Artinya, Yesus menghadapi kutuk hukum Taurat supaya kita tidak menjadi terkutuk. Dan pada waktu perjalanan Yesus menuju ke kayu salib, atau proses-proses di dalam penderitaan Yesus sampai kepada disalibkan, hamba Tuhan tadi, Ellen Goldwhite dalam buku Alfa dan Omega,
jilid 6 halaman 405 memberikan gambaran bagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya melihat peristiwa perjalanan penderitaan Yesus demi keselamatan umat manusia. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 405 pertama katakan bahwa dengan keheran-heranan malaikat-malaikat menyaksikan kesengsaraan juru selamat yang menyedihkan. Bala tentara di surga menudungi muka mereka dari pemandangan yang menakutkan. Pada waktu Yesus di dalam perjalanan menuju salib. Penderitaan, cambukan, olokan, berbagai fitnaan yang datang kepadanya. Para malaikat surga tidak mampu melihat penderitaan itu. Mereka memalingkan wajah mereka dari kondisi penderitaan Yesus. Karena pemandangan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Malaikat surga. Yang kedua, alam yang tidak bernyawa menyatakan simpati terhadap penciptanya yang dihinakan dan menghadapi maut. Alam ciptaan Allah ini, semua planet ini menyatakan simpati mereka pada waktu penciptanya Yesus Kristus diolok, dihina, dicaci dalam perjalanan menuju ke kayu salib itu. Kemudian berbicara tentang benda planet lainnya seperti matahari dan sebagainya, dia katakan, matahari enggan melihat pemandangan yang menakutkan itu. Sinarnya yang terik dan cerah sedang menerangi bumi pada tengah hari. Ketika secara tiba-tiba tampaknya matahari dilenyapkan. Jadi, di dalam perjalanan menuju salib ini, untuk keselamatan manusia, penderitaan yang dialami oleh Yesus ini tidak sanggup dilihat oleh malaikat surga. Mereka memalingkan wajah dari penderitaan Yesus. Kemudian alam yang diciptakan oleh Allah ini merasakan penderitaan itu. Matahari tidak bercahaya oleh karena melihat penderitaan daripada Yesus itu. Kemudian bagian yang terakhir dikatakan, kegelapan yang hitam pekat, laksana kain penutup peti jenazah menudungi salib itu. Gelaplah seluruh tanah itu hingga pukul 3 petang. Tidak ada gerhana atau penyebab alami lainnya untuk kegelapan ini. Yang sama gelapnya dengan tengah malam tanpa bulan atau bintang-bintang. Itulah suatu kesaksian yang ajaib yang diberikan Allah agar iman generasi mendatang dapat dikuatkan. Kegelapan yang hitam pekat, laksana kain penutup peti mati, menutupi salib Yesus itu. Memberikan gambaran penderitaan Yesus yang sungguh luar biasa. Yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Yang sebenarnya manusia yang harus menanggung beban dosa itu bagi dirinya sendiri. Dosa membebani 4 aspek hidup Yesus. Aspek yang pertama aspek rohani. Aspek yang kedua adalah aspek mental. Aspek yang ketiga adalah aspek fisik. Dan aspek yang keempat adalah aspek sosial. Pada waktu Yesus memikul beban dosa manusia, maka keempat aspek yang terdapat di dalam kehidupannya ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Mari kita melihat beberapa aspek yang ada di dalamnya. Ya. Aspek yang pertama, kita bicara tentang aspek fisik. Markus 15 ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Dipakaikan mahkota duri di atas kepalanya, memberikan rasa sakit yang sungguh luar biasa. Kemudian Markus 15 ayat 19, mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahi dia
dan berlutut menyembah dia. Memukul kepalanya. Tadi ditaruh mahkota berduri menyakitkan. Ditambah lagi dengan bagian yang berikut adalah mereka memukul kepala dari Yesus Kristus. Yang ketiga, kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Salibkan dia. Telapak tangannya dipakukan, kakinya dipakukan. Perasaan sakit ditahan oleh Yesus untuk menghadapi situasi itu demi keselamatan kita semua. Penderitaan fisik. Matius 26 ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dengan kata lain, mulai dari kepala Yesus sampai kepada kaki Yesus, secara fisik dilukai, secara fisik dianiaya, secara fisik dipukul. Dan penderitaan inilah yang membuat malaikat-malaikat surga tidak mampu untuk melihatnya. Alam menyembunyikan wajahnya, dan makhluk ciptaan lainnya tidak sanggup melihat pemandangan penderitaan daripada Yesus Kristus ini. Secara fisik, tubuhnya menderita. Darah keluar dari dalam tubuhnya. Lambungnya ditusuk, air keluar. Dan semua penderitaan fisik ini dialami oleh Yesus supaya saudara dan saya dapat terbebas dari penderitaan fisik itu. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 392, ketika Yesus melalui pintu gerbang halaman Pilatus, salib yang disediakan bagi Barabas diletakkan di bahunya dan hancur dan berdarah. Bahunya hancur dan berdarah. Kemudian beban juru selamat terlalu berat baginya dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Jadi dari hari Kamis malam sampai memikul salib itu, secara fisik Yesus tidak ada makanan atau belum makan. Dalam konteks seperti itu, fisiknya menjadi lemah dan tidak kuat. Selanjutnya dalam buku yang sama halaman 392 dikatakan, dari hinaan kepada hinaan yang baru, dari ejekan kepada ejekan, 2 kali disiksa dengan cemeti. Sepanjang malam itu terjadilah peristiwa-peristiwa yang bersifat menguji jiwa manusia sedapat-dapatnya. Dia dicambuk, dipukul. Bagian yang terakhir, tetapi setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggung lebih lagi. Dia jatuh pinsang di bawah beban itu. Dari kepala sampai kaki, tubuhnya dianiaya. Dan dia tidak sanggup lagi menanggung penganiayaan itu. Dan dengan beratnya salib itu, Yesus jatuh pinsang dengan beban salib tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya saudara dan saya yang harus mendapatkan penderitaan, mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi kasih Allah, kasih Yesus sungguh luar biasa yang telah mengangkat penderitaan kita, memberikan kebebasan kepada kita. Yang kedua, penderitaan sosial. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 392 katakan, ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat-alat setan. Dari Taman Getsemani, penderitaan sosial itu dia hadapi. Setan menyerang dia. Ia telah menanggung kesengsaraan pengkhianatan itu. Dan telah melihat murid-muridnya meninggalkan dia dan lari dari dia. Kita lihat. Murid-murid ini 3,5 tahun bersama-sama dengan dia. Di dalam perjalanan puncak pelayanannya,
Sebenarnya mereka inilah yang akan menjadi supporter terbaik bagi dia untuk menghadapi penderitaan ini. Tapi dari segi ikatan sosial untuk bergantung kepada lingkungannya, dia tidak merasakan topangan lingkungan. Karena murid-murid yang tidur bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama dengan dia, melarikan diri dan meninggalkan dia. Dia merasa beban derita itu sangat kuat karena tidak ada topangan dari murid yang dia telah mengajar dan mempercayai mereka pelayanan ini. Kedua, sepanjang pengadilan yang memalukan, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia terhadap penderitaannya. Ia telah dibawa ke Hanas, kemudian ke Kayafas, lalu ke Pilatus. Dari Pilatus ia dikirim ke Herodes, lalu dikirim lagi ke Pilatus. Dari hinaan kepada hinaan yang baru, dari ejekan kepada ejekan. 2 kali disiksa dengan cemeti. Sepanjang malam itu terjadi peristiwa demi peristiwa yang bersifat menguji jiwa manusia sedapat-dapatnya. Kristus tidak gagal. Ia tidak mengucapkan perkataan kalau tidak cenderung memuliakan Allah. Saudara lihat kegiatan sosial. Di-offer ke Hanas, Hanas bilang ke Kayafas, Kayafas bilang ke Pilatus, Pilatus bilang ke Herodes. Mereka memindah-mindahkan dia, dengan kata lain tidak ada topangan sosial terhadap Yesus. Murid-muridnya telah meninggalkan dia. Pejabat-pejabat ini mengirim dia pertanda mereka tidak memiliki simpati kepadanya. Dan Yesus merasakan penderitaan sosial yang sangat luar biasa. Mereka yang dia beri makan, mereka yang dia sembuhkan, mereka yang dia tolong. Di dalam perjalanan itu tidak seorang pun ada di sana untuk menolong dia. Dia berjalan memikul penderitaan itu sendiri menuju Bukit Golgota untuk disalibkan di sana. Tidak ada topangan sosial membuat penderitaannya semakin dalam. Kemudian yang berikut, penderitaan mental. Markus 15 ayat 20 bagian A. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa di luar untuk disalibkan. Dia diolok. Setan berusaha untuk menghancurkan pikirannya dengan olokan, ejekan, dan berbagai fitnaan yang disampaikan kepadanya. Buku yang sama halaman 392, hamba Allah mengatakan, dari hinaan kepada hinaan yang baru, dari ejekan kepada ejekan, 2 kali disiksa dengan cemeti, sepanjang malam itu terjadi peristiwa demi peristiwa yang bersifat menguji jiwa manusia sedapat-dapatnya. Kristus tidak gagal. Ia tidak mengucapkan perkataan kalau tidak cenderung memuliakan Allah. Ejekan, fitnaan, berbagai kata-kata sindiran yang tajam, yang melukai hatinya. Dia tetap bertahan hanya untuk keselamatan umat manusia. Sepanjang pengadilan yang memalukan, ia tetap bersikap tetap teguh dan mulia di dalam penderitaannya. Ia mendengarkan ejekan dan kata-kata kotor dari banyak orang. Ia mendengar perkataan yang diulang dengan penuh penghinaan. Dia merasakan situasi yang tidak memberikan ketenangan kepada mentalnya. Pikirannya dirongrong dengan begitu banyak ejekan, fitnaan, dan berbagai kalimat-kalimat sindiran yang coba untuk mematahkan kekuatan berpikirnya. Tapi dia tetap berjalan menghadapi tantangan-tantangan mental itu untuk keselamatan umat manusia. Bagian yang terakhir adalah pengaruh dosa terhadap rohani. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 404 mengatakan, murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Yesus merasakan situasi yang tidak biasa. Oleh karena pada waktu dosa manusia diberikan kepadanya, murka Allah terhadap dosa itu harus terjadi. Disitulah
hubungan harmonis yang terjalin antara Allah Bapa dan Allah Anak itu dihambat oleh dosa, dibatasi oleh dosa, ditimpa oleh dosa. Dan pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan membuat Yesus merasakan kegemparan di dalam kehidupannya. Yesus merasa tidak tenang di dalam kehidupan. Murka Allah terhadap dosa yang dipikul Yesus itu. Selanjutnya, tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Saudara lihat, dari segi rohani, dia menghadapi apa yang dilakukan. Murka Allah terhadap dosa, karena dosa manusia dia pikul, maka murka itu dia harus hadapi. Allah tidak senang kejahatan, sama dengan dia memikul beban dosa manusia itu. Kemudian, sekarang dengan berat kesalahan yang mengerikan ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Wajah yang dinikmati dalam sebuah hubungan yang harmonis, sekarang dosa menutupi dia. Dia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan dalam keadaan penderitaan yang begitu besar. Selanjutnya, yang ketiga, pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Saudara lihat, efek dari rohani ini. Murka Allah membuat dia gentar menghadapi Allah. Kemudian murka Allah membuat Allah memalingkan wajah daripadanya. Kemudian pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini sangat menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah kita mengerti. Saudara boleh lihat film-film yang ditayangkan tentang penderitaan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak dapat mengerti dengan sesungguhnya situasi yang dialami oleh Yesus Kristus. Itu hanya kita bisa mengerti pada waktu kedatangan Yesus. Kita hidup dalam masa kekekalan. Kita menanyakan semuanya. Dan cerita salib adalah cerita yang tidak pernah berhenti untuk kita mempelajari dan kita mengerti penderitaan Yesus di kayu salib. Sangatlah besarnya kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmanianya hampir tidak terasa lagi. Penderitaan pencabutan wajah ilahi dari juru selamat lebih sengsara, lebih menderita dibanding dengan penderitaan-penderitaan fisik yang dia alami. 1 Petrus 2 ayat 24, Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengalami kematian atas dosa yang harus kita tanggung. Yesus mengalami murka Allah yang dahsyat karena upah dosa yang harus kita tanggung. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus memakai mahkota duri supaya kita memakai mahkota kemuliaan. Yesus dipakukan di kayu salib supaya kita didudukan di atas tahta Allah. Yesus dihina dan menderita supaya kita dimuliakan di hadapan Bapanya. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah mujizat bagi kita. Kasih karunia Allah itu kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia Allah itu kita tidak bisa memperolehnya. Dalam situasi itu, kasih karunia Allah itu kita tidak dapat mengerti dengan sepenuhnya. Namun, itulah yang telah dilakukan oleh Allah bagi keselamatan umat manusia. Untuk itu, pada hari Sabat ini mari saya ajak kita semua bahwa kunci keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang menderita fisik, Yesus yang menderita mental, Yesus yang menderita sosial, Yesus yang menderita rohani di kayu salib,
Melalui penderitaan itu maka dia mengangkat beban dosa kita. Dan oleh bilur-bilur yang dialami oleh Yesus, kita semua dapat memperoleh keselamatan. Roma 7 ayat 24 dan 25, Paulus kembali berbicara tentang Yesus. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan saya tidak dapat memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Kita adalah manusia yang diikatkan kepada kematian, tetapi bersyukur karena Yesus Kristus telah membukakan ikatan kematian melalui kematian Yesus, supaya ikatan kematian kekal diputuskan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Pada hari Sabat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Anda memiliki Yesus dan kebenarannya di dalam kehidupanmu? Sudahkah Anda menerima Dia sebagai juru selamat pribadi? Sudahkah Anda memahami pengorbanannya dan membuat keputusan untuk mengikuti Dia di sepanjang kehidupanmu? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, dihadapkan kepada wabah virus corona yang sementara merajalela di mana-mana. Kita menghadapi ketakutan, bahkan menghadapi kematian, yang sering kali membuat kita tidak tenang di dalam kehidupan ini. Tetapi sesuatu yang pasti bahwa kunci keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Dan bila mana kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, maka jaminan keselamatan itu akan kita peroleh. Untuk itu, pada hari Sabat ini Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memanggil saudara, Yesus memanggil saya, Yesus memanggil kita semua untuk menerima Dia, mengikuti Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kiranya pekabaran yang disampaikan di sepanjang pekan ini, yang puncaknya Yesus kunci keselamatan ini, akan menuntun kita untuk tetap berada di dalam Yesus. Akan menuntun kita untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Akan menuntun kita untuk bersama-sama dengan Yesus mulai sekarang sampai hari Maranatha adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penderitaan Yesus yang memberikan kepada kami jaminan keselamatan. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Berjalan bersama-sama dengan Dia sampai pada hari Maranatha, wujud keselamatan itu kami miliki. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.